Hai teman-teman, di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan alur proses produksi produk multimedia. Kelompok 9, Aldi Al-Fatihah, Ketua Beban Gak Guna, Riko Aryadi Purnomo, Sandi Setiawan, Bella Gustianingsih. Praproduksi adalah sebuah tahapan persiapan yang dilakukan pada saat melakukan sebuah kegiatan produksi. Tujuan praproduksi untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan, memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat mengurangi pengangguran, sebagai pengganti produk yang sudah rusak, kedaluarsa, atau barang yang telah habis karena pemakaian. Manfaat praproduksi. Perencanaan yang baik. Tahap praproduksi memungkinkan perusahaan atau produsen untuk merencanakan produksi dengan baik. Pemantauan anggaran. Dengan merencanakan dengan cermat dalam tahap praproduksi, perusahaan dapat mengawasi anggaran dengan lebih efektif. Pemilihan bahan baku yang tepat. Pemilihan bahan baku yang tepat dalam tahap praproduksi dapat memengaruhi kualitas akhir produk. 1. Menentukan ide dan konsep. Tahapan yang pertama adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana aja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini, kita akan tahu produk seperti apa sih yang ingin kita produksi. 2. Membuat naskah. Naskah adalah bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar, sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron atau program televisi. Beberapa pakar sinematografi mengatakan bahwa naskah itu adalah jiwa dan darah dari sebuah produk video. 3. Membuat tim produksi. Tim atau kru produksi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Jadi, tim kreatif adalah tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide menarik yang bisa memikat konsumen atau penonton. Sementara itu, tim teknis adalah tim yang bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi. 4. Membuat panduan gambar. Dalam proses praproduksi, panduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan penulis. 5. Membuat jadwal produksi. Pembuatan jadwal produksi, working schedule. Working schedule merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan, mulai dari tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Nah, working schedule ini biasanya dibuat oleh seorang produser, berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dan target waktu yang harus dipenuhi. 6. Menentukan peralatan. Tahap ini harus dipikirkan baik-baik ya, jangan sampai ketika proses syuting nanti, ada beberapa peralatan yang belum ada, atau bahkan ada perlengkapan yang seharusnya nggak terlalu dibutuhkan, tapi justru dibeli begitu aja. Kalau sudah begitu, proses produksi jadi akan terhambat dan biaya produksi juga nggak bisa dikeluarkan secara optimal, deh. 7. Mencari pemain dan lokasi. Casting adalah proses pemilihan pemain atau aktor untuk memerankan sebuah karakter pada cerita. Dalam produksi film, sebelum melakukan casting, sutradara dan penulis naskah biasanya akan memformulasikan atau menyusun 3 dimensi tokoh. Jadi, masing-masing tokoh penting dalam cerita akan dibedah, breakdown 3 dimensi tokohnya. Tujuannya, agar si tokoh atau pemain dapat lebih menghayati peran yang dimainkan. Nah, 3 dimensi tokoh ini meliputi segi fisiologis, psikologis, dan sosiologis. 8. Merinci anggaran biaya produksi. Merinci anggaran biaya produksi, breakdown budget.
Breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Masing-masing departemen pada tim produksi akan membuat rencana anggaran biaya, mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksi. Kemudian, rencana anggaran biaya tersebut akan disusun menjadi breakdown budget oleh produser. 9. Melakukan reading dan rehearsal. Melakukan reading dan rehearsal. Setelah naskah sudah siap dan para pemain sudah ditentukan, maka saatnya untuk melakukan reading, yaitu proses pengarahan para pemain sesuai dengan konsep dan skenario dari sutradara. Bahkan banyak dialog aja.